Halo, halo. Ada suaranya nggak ya? Apakah mendengar suara saya? Halo, halo. Aduh, rupanya nggak gampang mau live ya. Ini dari kemarin saya pakai 4G ya. Soalnya WiFi rumah tuh sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Tapi saya sudah pesan provider baru ya. Tapi minggu depan baru dipasangin katanya. Tanggal 18 baru dipasang. Jadi harap maklum ya teman-teman sekalian ya, sahabat perjuangan ya. Nggak apa-apa, nanti ini tetap saya rekam di OBS ya. Nanti kalau sudah jadi saya upload ke YouTube. Saya akan share di grup ya, di Facebook group dan di WA group. Nanti bisa nonton lagi kita semua. Oke? Jadi kita sudah sampai waktunya ya, sudah 19.32, kita mulai saja. Oke? Ya, salam Kang O ya, saya Suheng Rudi. Malam ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang beberapa bulan terakhir ini sangat sering saya terima masuk ke WA saya semua nih, orang-orang ini nih. Mungkin dari FB, IG, TikTok, saya nggak tahu dari mana ya. Yang pasti mereka masuk ke WA saya dan bertanya hal-hal seperti ini. Ceritanya beda-beda. Ya, ada yang utangnya ratusan juta sampai miliaran ya. Ada yang usahanya plup, bangkrut. Ada yang baru kena PHK. Ada yang sudah mencoba bangkit berkali-kali tapi belum berhasil. Ada yang usianya sudah nggak muda dan merasa capek. Karena apa? Harus mulai lagi dari nol. Tapi kalau saya perhatikan ya, sebenarnya inti pertanyaan mereka sama aja. Ya, mereka bukan tanya, Suheng, bagaimana cara cepat kaya? Mereka nggak tanya itu. Bagaimana cara sukses besar? Mereka nggak tanya itu. Bagaimana mendapatkan uang banyak? Mereka nggak tanya itu. Ya, pertanyaannya lebih sederhana, yaitu Suheng, saya mau bangkit lagi nih, tapi ada tapinya nih. Saya bingung mulai dari mana. Saya mau tanya dulu ya. Yang di sini, apakah ada yang pernah merasa seperti itu? Ya, dalam hati nih, sebenarnya ingin sekali bangkit, masih ingin membereskan hidup, masih ingin melunasi utang, masih ingin memperbaiki keadaan. Tapi begitu mau mulai bergerak, malah bingung dia. Nah, kalau Anda pernah mengalami itu, coba komentar ya. Angka 1 coba. Ya. Mau bangkit tapi bingung mulai dari mana. Kalau Anda pernah mengalami itu, ketik angka 1. Ayo, siapa nih? Bagian sini ada HP saya melihat komentar-komentar yang masuk. Kalau ada. Nah, kalau saya perhatikan ya, banyak orang sebenarnya tidak kekurangan niat. Ya, benar ya? Semuanya berniat nih ya. Kalau saya tanya nih ya, siapa yang ingin hidupnya lebih baik? Saya rasa semua angkat tangan. Saya mau. Kalau saya tanya nih ya, siapa yang ingin utangnya lunas? Saya rasa semua orang bilang saya mau. Kalau saya tanya nih, siapa yang ingin keluarganya lebih tenang? Sama ya, semua pasti mau semua. Masalahnya bukan mau atau nggak mau nih. Masalahnya ketika hidup sedang menekan, kita sering kehilangan kejernihan. Kita terlalu banyak masalah sekaligus. Saya rasa kita semua pernah mengalaminya ya. Banyak masalah sekaligus. Nih, masalahnya apa nih? Ada utang, tagihan banyak, penghasilan belum jelas ya, keluarga butuh perhatian, masa depan juga belum pasti, semuanya datang bersamaan. Akhirnya bukan bergerak, kita malah diem, bingung. Nah itulah pertanyaan yang banyak masuk. Suheng, saya bingung nih, begitu banyak masalah, nggak tahu mau mulai dari mana.
Nah, ini semua bukan karena kita malas loh. Bukan karena kita tidak mau berjuang. Tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan pada saat yang sama. Nah, ini saya mau tanya lagi nih. Pernahkah Anda mengalami keadaan seperti ini? Malam hari, ya, susah tidur. Pagi hari bangun, ya sudah capek langsung. Handphone kalau berbunyi, jantung langsung deg 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 gitu loh. Nomor tidak dikenal, langsung khawatir. Ada tagihan masuk, langsung tepok kepala pusing. Nah, kalau Anda pernah mengalami itu semua, ketik angka 1. Kalau saya mau udah ketik 1111, saya pernah mengalaminya 3 fase. 3 kali maksudnya. Makanya saya benar-benar mengerti perasaan itu. Benar-benar mengerti. Ya, untuk Joy Max, terima kasih atas bintang-bintangnya ya. Waduh, bintang-bintang di langit nih. Saya sudah mengalami ini bahkan lebih dari 3-4 kali ya. Dulu ya saya berpikir ya, ketika seseorang jatuh bangkrut, masalah terbesarnya adalah uang. Ayo, benar apa benar nih? Ya, ketika seseorang jatuh bangkrut, masalah terbesarnya adalah uang. Benar apa benar? Namun ya, setelah saya mengalami sendiri, saya melihat tidak selalu begitu. Kadang yang paling berat bukan kita kehilangan uang. Kadang yang paling berat adalah apa? Kita kehilangan arah. Karena ketika arah kita hilang, kita mulai nggak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya masih ingat waktu mengalami masa yang sangat berat dalam hidup saya. Itu setiap hari kepala penuh nih. Mikirin banyak hal sekaligus. Tapi semakin dipikir, semakin berat, bukan semakin ringan. Semakin kita cari jalan keluarnya, semakin bingung. Sampai suatu hari saya belajar satu hal nih. Kalau hidup sedang berantakan, jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Cari langkah pertama. Satu langkah pertama yang jelas. Karena seringkali yang membuat kita tidak bergerak bukan karena nggak mampu, tapi karena kita ingin membereskan seluruhnya sekaligus. Maunya langsung plep, selesai semua masalahnya. Nah, malam ini nih, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat sederhana. Bukan sesuatu teori yang rumit, ribet, ya, juga bukan motivasi doang ya, bukan jalan pintas juga nih, tapi rangkuman dari apa yang saya pelajari, apa yang saya alami, dan apa yang saya lihat dari banyak orang yang sedang berusaha bangkit. Nah, kalau seseorang sedang terlilit utang, ya, kalau seseorang sedang berusaha membereskan keadaannya yang lagi ruwet, kalau seseorang bingung harus mulai dari mana, menurut pengalaman saya, langkah awalnya biasanya hanya 3. Sederhana. Ya. Tapi justru karena sederhana, seringkali sulit dijalankan. Oke? Nah, mari kita bahas satu persatu. Sahabat seperjuangan, kalau saya sederhanakan ya, selama ini setiap kali ada orang bertanya kepada saya tentang utang, ya, banyak orang bertanya kepada saya tentang utang, tentang hidup yang sedang berantakan, tentang usaha yang sudah bangkrut, atau tentang bagaimana mulai bangkit lagi. Biasanya saya mulai dari 3 langkah yang sangat sederhana. Dan mestinya kalian sudah tahu semua. Apa itu? Nah, inilah. 3 langkah yang sangat sederhana saja. Langkah pertama menurut saya adalah
yang paling mingxian, yang paling yang paling kelihatan punya nih. Semua orang tahu ini sebenarnya nih, tapi kenapa susah dijalankan saya nggak tahu deh. Yaitu stop gali lubang tutup lubang. Stop. Jangan pinjam lagi. Stop. Jangan pinjam lagi. Stop. Saya tahu ini kalimat tuh tidak enak didengar. Saya dulu juga sama. Banyak orang ngasih saya nasihat. Jangan pinjam lagi. Tapi tetap aja saya pinjam lagi. Ini sudah menjadi respon biasa ya. Karena mungkin ada yang sedang berpikir nih. Ya, saya suruh stop jangan pinjam lagi. Ada yang mungkin sedang berpikir nih. Suheng, kalau saya tidak pinjam lagi, saya bayar pakai apa? Kalau saya tidak pinjam lagi, bagaimana hidup saya? Kalau saya tidak pinjam lagi, saya tutup utang pakai apa? Saya mengerti. Karena orang yang sedang tertekan seringkali tidak sedang mencari solusi. Ya. Sedang tertekan nih, kita bukan cari solusi. Yang kita cari adalah apa? Nafas. Udah mau tenggelam nih. Cari nafas doang. Yang penting apa? Hari ini lewat dulu. Yang penting apa nih? Minggu ini lewat dulu. Yang penting apa? Tidak ditagih dulu. Yang penting apa? Tidak dipermalukan dulu. Tapi coba kita lihat dengan jujur ya. Kalau selama ini setiap kali ada tekanan, lalu kita pinjam lagi, hasilnya gimana? Apakah hidup menjadi lebih ringan? Kita tahu sama tahu. Hidup malah justru semakin berat. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang pernah pinjam uang untuk menutup pinjaman lain? Alias gali lubang, tutup lubang. Kalau pernah, ketik angka 1. Ya, tidak usah malu-malu. Ya, saya juga pernah begitu, bahkan berkali-kali. Ya, kalau di sini yang pernah gali lubang, tutup lubang, ketik angka 1. Siapa nih yang pernah nih? Oke, karena ada delay di sini ya, nggak apa-apa. Nanti saya baca lagi ke komentarnya. Saya rasa banyak orang ya yang pernah demikian. Dan saya tuh tidak menghakimi ya, karena saya orang yang justru orang sebagai pelaku saya sebenarnya. Orang yang juga yang pernah mengalami itu dan berkali-kali. Sebenarnya saya tahu kita tuh tidak ingin kita melakukan hal itu ya, bukan karena kita ingin gitu. Kita tahu ya makin pinjam makin dalam, bukan karena ingin. Cuman biasanya karena kita terdesak dan biasa karena panik dan karena merasa tidak ada pilihan lain. There's no other option. Tapi pelan-pelan kita perlu jujur melihat kenyataannya. Kalau lubangnya terus diperbesar, kapan mau ditutup? Ya, lubang lu gali terus deh. Kapan mau ditutup? Kalau setiap masalah dijawab dengan utang baru, kapan masalahnya selesai? Karena yang bertambah bukan solusi, yang bertambah adalah beban utangnya itu. Nah, ini saya pernah lihat ya, orang yang awalnya hanya punya utang puluhan juta nih, lalu karena ditutup lagi ya, gali lubang, tutup lubang, tutup lagi, akhirnya menjadi ratusan juta loh. Karena begitu dia sudah menjadi kebiasaan, fokusnya sudah pinjam duit lagi, dia udah nggak fokus cari income, akhirnya semua duit pinjaman dipakai untuk biaya hidup, bayar utang, bayar utang. Ya udah, lama-lama tambah besar.
Sebenarnya demikian ya, bukan karena dia orang jahat loh. Bukan karena dia malas loh. Tapi karena dia terus mencoba membeli waktu. Masalahnya, waktu yang dibeli itu tidak dipakai untuk memperbaiki keadaan. Akhirnya masalah kembali datang. Lebih besar, lebih berat, lebih menekan. Nah, di sini saya ingin menghubungkan sedikit dengan pembahasan live sebelumnya kalau Anda masih ingat. Karena sebenarnya banyak orang sudah tahu jangan pinjam lagi. Betul? Tidak boleh pinjam lagi. Betul? Kita semua tahu kok. Tapi kenapa tetap dilakukan itu? Karena dalam hidup ya, kemampuan bukan kekuatan terbesar. Kemampuan atau logika bukan kekuatan terbesar. Pengetahuan bukan kekuatan terbesar. Kalau pengetahuan adalah kekuatan terbesar, semua orang tahu kok olahraga itu baik. Semua orang tahu kok menabung itu baik. Semua orang tahu jangan gali lubang tutup lubang. Semua orang tahu, tapi kenyataannya nggak begitu. Kenapa? Karena ya yang kemarin masih ingat ya materinya. Karena di atas kekuatan kemampuan ada kekuatan kebiasaan. Dan kebiasaan sering lebih kuat daripada logika. Begitu Anda panik, respon lama muncul. Begitu takut, respon lama muncul. Begitu terdesak, respon lama muncul. Maka seringkali yang perlu dibereskan bukan hanya utangnya, tapi apa? Pola responnya. Karena kalau pola responnya tidak berubah, nanti bentuk masalahnya berubah, tapi hasil akhirnya sering mirip. Beda tipis. Oke, ya, langkah pertama, stop, gali lubang, tutup lubang. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Dan ini juga sudah Hanmingxian ya, jelas sekali ya. Hadapi ya kreditur. Ya. Hadapi yang memberikan utang kepada kita. Ya. Nah, saya tahu ya, ini pasti nggak mudah. Bahkan menurut saya, bagi sebagian orang, ini lebih sulit daripada mencari uang. Karena apa? Ini menyentuh harga diri, menyentuh rasa malu, menyentuh rasa takut, menyentuh perasaan gagal. Saya pernah mendengar banyak sekali cerita, dan pola yang saya lihat hampir sama semua. Polanya sama. Awalnya ya masih bahas pesan, oke Pak, nanti kalau ada nanti besok saya bayar. Ya, lalu mulai terlambat membalas, balasnya 2-3 hari kemudian. Lalu apa? Nggak balas sama sekali ya, mulai menghindar. Lalu apa? Telepon sudah nggak mau diangkat, WA tidak mau dibahas lagi. Akhirnya apa? Menghilang. Nah, Anda pernah nggak mengalami itu? Anda pernah nggak menghilang waktu dikejar mau utang? Nah, kalau pernah, ketik 1. Saya mengerti. Saya benar-benar mengerti. Rasanya emang pengen menghilang. Ketika HP berbunyi, ya, lalu kita melihat nama orang yang sedang menagih, waduh, ini lagi saya lagi nih. Jantung langsung berdebar, ya. Ketika ada SMS masuk, dulu masih zaman SMS ya, kita sudah tahu isinya apa. Dan kita tidak tahu harus menjawab apa. Karena apa? Memang belum punya uang, nggak ada uang, mau ngomong apa sama orangnya. Dan belum ada solusi. Dan memang sedang tertekan, saya benar-benar mengerti. Namun ya, setelah melewati itu semua, saya belajar satu hal. Masalah biasanya tidak membesar karena utang loh. Ya. Masalah biasanya tidak membesar karena utangnya.
Masalah membesar karena komunikasi yang putus. Karena apa? Trust-nya hilang. Rasa percaya orang tuh hilang. Saya mau tanya nih ya. Kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, kira-kira mana nih yang membuat Anda kesal? Orangnya masih belum bisa bayar atau orangnya menghilang? Sudah jelas sekali ya. Saya rasa sih sudah jelas ya. Pasti kita paling kesel kalau orangnya menghilang. Nggak mau jawab telepon kita, nggak mau jawab WA kita. Kan kita pikir, ya kalau nggak ada ngomong aja nggak apa-apa, ya kan? Ya ngomong aja, nggak usah menghilang lah. Apalagi kalau teman baik lagi. Karena ketika orang menghilang, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah masih ada niat baik atau enggak? Masih mau tanggung jawab atau enggak? Masih mau berusaha atau enggak? Nah, karena itu, saya selalu bilang ya, kalau memang belum sanggup bayar, bicarakan baik-baik ya. Antara manusia dan manusia, sama-sama punya hati nurani. Bicara baik-baik. Tapi jangan banyak janji. Ya, jangan PHP memberikan harapan palsu. Jangan bilang minggu depan kalau belum yakin. Jangan bilang bulan depan kalau nggak pasti. Lebih baik jujur. Ngomong aja, Pak, Bu, ya, saya memang belum sanggup. Saya sedang berusaha membereskan keadaan saya. Saya tidak akan lari 100%. Saya tidak akan gone with the wind. Tidak akan menghilang. Saya sedang berusaha. That simple saja. Sesederhana itu saja. Nah, apakah semua kreditur akan mengerti? Ya belum tentu juga ya. Apakah semua orang akan menerima? Belum tentu juga. Namun setidaknya kita sedang menjaga satu hal yang sangat penting. Yakni apa? Trust. Ya, kepercayaan. Karena ketika hidup sedang jatuh, ya, trust sering menjadi aset yang jauh lebih berharga daripada uang. Uang bisa habis, aset bisa hilang, bisnis bisa bangkrut. Tapi kalau trust masih ada, peluang untuk bangkit masih terbuka lebar. Dan saya melihat banyak orang yang akhirnya bisa bangkit bukan karena mereka langsung punya uang, tapi karena mereka masih dipercaya. Masih dipercaya keluarga. Masih dipercaya relasi. Masih dipercaya pelanggan. Masih dipercaya oleh lingkungan. Karena itu, jangan menghilang. Ya. Hadapi, komunikasi, jujur. Tidak nyaman, tapi perlu. Dan seringkali justru dari situlah keadaan mulai berbalik. Nah, sahabat perjuangan. Nah, sekarang kita masuk ke step 3, langkah ketiga. Dan menurut saya ini yang paling penting. Ini intinya di sini nih. Kalau 2 langkah sebelumnya lebih banyak menghentikan kebocoran, maka langkah ketiga adalah mulai membangun kembali. Yaitu apa? Fokus cari income. Karena ya, hutang hanya bisa dibayar dengan uang. Ya, saya ulangi lagi ya. Fokus cari income. Karena utang tidak bisa dibayar dengan motivasi. Utang tidak bisa dibayar dengan harapan. Utang tidak bisa dibayar dengan doa saja. Utang hanya bisa dibayar dengan cash flow. Hanya bisa dibayar dengan penghasilan. Hanya bisa dibayar dengan arus kas yang masuk. Karena itu, saya sering bertanya kepada orang yang sedang terlibat masalah keuangan. Sekarang energi Anda habis untuk apa? Karena sering masalahnya bukan kurang kerja keras, masalahnya energinya habis di tempat yang salah. Ada yang setiap hari sibuk mikirin utangnya doang. Pagi mikir utang, siang mikir utang, malam mikir utang.
Tidak ada 1 jam pun dipakai untuk membangun income. Ada yang setiap hari cari Kang Tao baru, ya. Hari ini Kang Tao A, besok Kang Tao B, lusa Kang Tao C, minggu depan Kang Tao D. Tapi tidak ada 1 pun yang benar-benar dijalankan sampai menghasilkan cash flow. Ada lagi nih, orang yang tiap hari mencari penyelamat, cari investor, cari partner, cari orang kaya, cari orang yang mau membantu, cari orang yang mau talangin hutangnya. Tapi lupa membangun kemampuan menghasilkan uang. Saya mau tanya nih ya, yang paling berat buat Anda sekarang apa? 1, utang, 2, income, 3, dua-duanya. Coba ketik 1, 2, atau 3. Ketik 1, kalau utang dibikin berat. Ketik 2, yang berat cari income. Ketik 3, dua-duanya berat. Di kondisi seperti ini sekarang ini ya, dalam kondisi jatuh, tertekan, utang itu, saya percaya banyak orang yang akan menjawab 3. Sudah punya hutang, terus nggak punya income lagi. Karena memang dua-duanya saling berkaitan, ya. Utang membuat kita tertekan, ya. Tekanan membuat batin tidak tenang. Batin tidak tenang membuat sulit fokus. Sulit fokus membuat income tidak bertumbuh. Income tidak bertumbuh membuat utang makin berat. Inilah lingkaran setannya. Ya, kenapa dari awal saya ngomong pada Anda sekalian, tenangkan batin, tenangkan batin, tenangkan batin. Karena saya tahu itu adalah lingkaran setan. Lingkaran setan. Utang ya, saya ulang lagi ya. Utang membuat tekanan. Tekanan membuat batin tidak tenang. Batin tidak tenang membuat sulit kita fokus. Sulit fokus membuat income tidak bertumbuh. Income tidak bertumbuh membuat utang makin berat. Lingkaran setan. Nah, karena itu, lingkaran ini harus kita putuskan. Ya. Dan titik paling realistis adalah mulai dari memperbanyak income. Fokus mencari income. Nah, saya belajar satu hal ketika mengalami masa-masa yang sulit. Pada saat hidup sedang jatuh, jangan terlalu sibuk menjaga gengsi. Yang penting cash flow masuk dulu. Karena cash flow memberi waktu. Cash flow memberi nafas. Ya. Cash flow memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Kadang-kadang orang berkata, Suheng, saya dulu bos besar nih. Saya dulu punya banyak karyawan. Saya dulu punya omset saya sekalian. Saya dulu omsetnya sekalian. Ya, maksud saya dulu omsetnya sekian. Saya mengerti. Sama, saya juga dulu bos juga sama. Tapi pertanyaannya bukan dulu ya. Pertanyaannya sekarang. Karena tagihan datangnya sekarang. Kebutuhan keluarga adanya sekarang. Keadaan yang perlu dibereskan juga sekarang. Maka kadang kita harus berani memulai dari bawah lagi. Dan itu tidak memalukan. Yang penting halal ya. Saya ulang lagi. Memulai dari bawah tidak memalukan. Yang memalukan ketika ego membuat kita diam, tidak bertindak. Mungkin Anda merasa pekerjaan itu terlalu kecil. Karena merasa usaha itu terlalu sederhana. Merasa levelnya sudah nggak cocok. Padahal hidup tidak dibayar oleh gengsi. Hidup dibayar oleh cash flow. Saya masih ingat ya, salah satu pelajaran yang saya dapat ketika jatuh. Waktu itu saya mulai melihat bahwa yang saya butuhkan bukan ide bisnis yang lebih hebat. Yang saya butuhkan adalah arus masuk cash flow. Karena tanpa cash flow, tekanan terus bertambah terus. Maka kalau hari ini masih ada yang bertanya nih, Suheng, saya bingung mulai dari mana, saya biasanya akan tanya balik.
Apa yang bisa menghasilkan income dalam waktu paling realistis? Bukan yang paling keren, bukan yang paling besar, bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling realistis apa? Karena ketika seseorang sedang tenggelam, yang dibutuhkan bukan kapal pesiar, yang dibutuhkan adalah pelampung. Dan banyak orang gagal melihat pelampung karena sibuk mencari kapal pesiar. Nah, sahabat perjuangan, disinilah saya mulai melihat sesuatu yang menarik. Ini udah mau masuk inti lagi ya. Secara logika, 3 langkah ini sederhana ya. Yakni stop, gali lubang, tutup lubang. Hadapi krediturnya. Fokus cari income. Selesai. Itu saja. Sederhana. Tapi kenapa banyak orang tetap tidak bisa menjalankannya? Kenapa banyak orang sudah tahu, tapi tetap mengulang pola lama? Dan ternyata dalam hidup, masalahnya bukan hanya di kemampuan kita. Masalahnya bukan hanya di pengetahuan kita. Saya pernah membahas bahwa dalam hidup ada beberapa kekuatan yang bekerja ya. Kemampuan, kebiasaan, batin, dan ikrar. Kemampuan berada di bawah, paling bawah. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi seringkali kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Kebiasaan lebih kuat nih. Bertahun-tahun respon kita sama. Begitu rasa takut muncul, menghindar. Begitu panik, pinjam uang lagi. Begitu terdesak, mencari jalan singkat, jalan cepat. Nah, lalu di atas kebiasaan ada kekuatan batin. Kalau kekuatan batin kita, ya, kalau batin kita sedang penuh ketakutan, kemampuan sering tidak bekerja sama sekali. Ya, orang tahu harus angkat telepon, tapi nggak berani. Semua orang tahu harus bicara jujur, tapi nggak berani. Semua orang tahu harus bekerja lagi, tapi tidak berani. Karena batinnya sedang kalah oleh rasa takut. Dan di atas semuanya ada kekuatan ikrar, kemauan. Arah hidup yang sangat dalam. Keputusan yang benar-benar kita pegang. Karena saya lihat ya, ketika seseorang benar-benar memutuskan untuk bangkit, dia mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak nyaman. Ya, saya ulang lagi ya. Ketika seseorang sudah berikrar, sudah memutuskan untuk bangkit, dia mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak nyaman. Contoh nih ya, dia mulai berani berhenti pinjam uang. Dia mulai berani bicara dengan krediturnya. Dia mulai berani mencari income dengan bekerja lagi dengan orang lain. Jadi karyawan dia. Dia mulai berani menawarkan jasa lagi. Ya, mungkin income tambahan. Dia mulai berani memulai dari bawah lagi. Karena ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa malu. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Yakni keputusan untuk bangkit. Tapi setelah beberapa kali jatuh dan bangkit dalam hidup saya sendiri, saya menemukan satu hal yang sangat menariknya. Ini penting nih, perhatiin ya. Ternyata 3 langkah ini penting, sangat penting ya. Bahkan menurut saya wajib ya. Tapi nggak cukup, belum cukup. Karena saya melihat ada orang yang sudah berhenti pinjam, sudah bicara baik-baik dengan krediturnya, sudah membangun income-nya, tapi beberapa tahun kemudian jatuh lagi, mengulang lagi pola yang sama lagi, mengalami masalah yang mirip lagi. Bedanya hanya nama masalahnya. Dulu utang, sekarang bisnis. Dulu bisnis, sekarang relasi. Dulu relasi, sekarang kesehatan. Jadi polanya berbeda-beda, tapi rasanya mirip, keterpurukan.
Lalu saya mulai bertanya kepada diri sendiri ya, apa yang saya lewatkan nih? Apa yang belum saya lihat? Kenapa ada orang yang berkali-kali mengulang buah yang mirip? Karena saya sendiri juga mengalaminya 3 kali mirip buahnya. Disitulah saya mulai belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Saya tidak hanya melihat masalah, tidak hanya melihat hasil, tidak hanya melihat buah, tapi mulai melihat apa benihnya, apa kondisinya, apa sebab yang membuat buah itu muncul. Dan dari sanalah saya mulai belajar sebuah cara pandang yang sampai hari ini masih saya praktekkan. Cara pandang yang membantu saya membaca hidup lebih jernih, jauh lebih jernih. Yang nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Karena mungkin masalahnya bukan hanya utangnya, mungkin masalahnya bukan hanya cash flow-nya, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita lihat. Ya, ada sesuatu di bawah gunung esnya. Dan disitulah saya mulai belajar mengenai LOC, the Law of Condition. Sahabat seperjuangan, tadi saya mengatakan bahwa 3 langkah sebelumnya tetap penting. Ya, stop, gali lubang, tutup lubang, ya, hadapi kreditur, ya, fokus cari income. Kalau rumah sedang bocor, ya bocornya harus ditutup dulu. Kalau kapal sedang kemasukan air, ya airnya harus dibuang dulu. Itu langkah darurat, itu langkah awal. Dan menurut saya tetap perlu dijalankan. Tetapi setelah beberapa kali jatuh dan bangkit dalam hidup saya sendiri, saya mulai melihat sesuatu. Ternyata ya, banyak orang berhasil menyelesaikan masalah, tetapi tidak berhasil keluar dari pola. Utangnya beres nih. Tapi beberapa tahun kemudian bermasalah lagi. Bisnisnya sudah pulih nih. Tetapi beberapa tahun kemudian jatuh lagi. Relasinya sudah membaik nih. Tapi beberapa tahun kemudian konflik yang mirip muncul lagi. Bentuknya berbeda tapi rasanya mirip. Nah, itu yang membuat saya bertanya. Apa yang sebenarnya belum kita usik ya, belum kita rubah gitu loh. Kenapa buah yang mirip bisa muncul berulang-ulang kali? Nah, disitulah saya mulai belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak hanya melihat masalahnya, ya, tidak hanya melihat hasilnya, tetapi mulai melihat sebab, ya, sebab yang melahirkan hasil itu. Nah, dan dari situlah saya mulai belajar LOC. Ya, kalau saya sederhanakan, inti LOC sebenarnya sangat sederhana, yakni buah tidak dipaksakan, buah dikondisikan. Ya, saya ulang lagi, buah tidak dipaksakan, buah dikondisikan. Contoh nih, kalau seorang petani ingin panen durian, dia tidak menarik benih durian setiap hari supaya cepat besar. Ya kan? Dia mengurus sebabnya, yaitu dia mengurus tanahnya, dia mengurus benihnya, dia mengurus kondisinya. Karena dia tahu buah adalah akibat, buah adalah hasil. Buah muncul karena ada sebab dan kondisi yang mendukung dia bisa muncul. Karena itu, langkah pertama ya, dalam LOC ada 3 langkah LOC namanya ya. Langkah pertamanya adalah tentukan buahnya dulu. Nah, langkah pertama, tentukan buahnya dulu. Contoh nih, buah apa yang Anda inginkan? Sederhana aja ya, nggak perlu rumit-rumit, tidak perlu filosofis. Buah apa yang Anda inginkan saat ini? Mungkin ada yang berkata nih, saya mau uang. Nggak salah, itu buah.
Ada yang berkata nih, saya mau utang saya beres, itu juga buah, nggak masalah. Ada yang berkata nih, saya mau cash flow saya sehat, itu juga buah. Ada yang berkata, saya mau keluarga saya lebih harmonis, itu juga buah. Mungkin ada yang berkata lagi, saya mau badan saya lebih sehat, itu juga buah. Ada yang berkata lagi, saya mau bisnis saya tumbuh, itu juga buah. Saya mau karir saya meningkat, itu juga buah. Nah, saya mau tanya nih, kalau hari ini Anda hanya boleh milih satu saja, satu buah yang paling Anda inginkan, apa itu? Buah apa? Kalau Anda ingin buah uang, ketik 1. Kalau Anda ingin buahnya keluarga harmonis, ketik 2. Kalau Anda ingin buahnya kesehatan, ketik 3. Kalau Anda ingin buahnya bisnisnya lancar, ketik 4. Kenapa langkah ini penting? Kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak jelas buahnya mau apa, nggak jelas nih maunya buahnya apa, kita tidak tahu mau cari benih apa. Benar nggak sih? Kalau kita nggak tahu mau buah apa, kan nggak tahu mau tanam benih apa. Benar? Logika ya. Contoh, kalau saya ingin buah mangga, saya pasti cari benih mangga. Kalau saya ingin buah durian, saya cari benih durian. Kalau saya ingin buah rambutan, saya cari benih rambutan. Tidak mungkin saya menanam benih cabai, lalu berharap panen durian. Benar nggak sih? Karena makanya sebelum bicara bertindakan ya, sebelum bicara tindakan, sebelum bicara perubahan, sebelum bicara sebab, tentukan dulu buahnya. Langkah pertama. Karena buah yang jelas akan membantu kita menemukan benih yang tepat. Oke? That is step 1, langkah pertama. Tentukan buahnya. Anda mau buah apa? Nah, setelah buahnya jelas, masuk ke langkah kedua. Step 2. Cari tanah subur. Cari tanah subur. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat-sangat menarik. Ya, mungkin Anda sekalian belum pernah mendengar ini. Kalau cari buah sih mungkin orang sering mendengar itu ya. Kenapa menarik? Karena biasanya cara kita berpikir adalah apa? Saya mau uang. Lalu apa? Fokusnya hanya ke diri sendiri. Bagaimana saya dapat uang ya? Bagaimana saya menghasilkan uang ya? Bagaimana saya keluar dari masalah saya? Benar? Ini nggak salah. Tapi ya LOC mengajak kita melihat dari arah yang sedikit berbeda nih. Ya, kalau saya ingin mendapatkan uang, siapa yang bisa saya bantu untuk mendapatkan uang? Nah, ini nih. Kalau saya ingin hidup lebih tenang, siapa yang bisa saya bantu supaya hidupnya lebih tenang? Kalau saya ingin dipercaya, siapa yang bisa saya bantu supaya lebih dipercaya? Kalau saya ingin keluarga saya harmonis, siapa yang bisa saya bantu supaya keluarganya lebih harmonis? Ini benar cara pandang yang berbeda. Karena apa? Tanah subur dalam LOC seringkali adalah manusia lain.
orang-orang yang bisa kita bantu, orang-orang yang menerima benih yang kita tanam. Nah, sampai di sini mungkin Anda ada yang berpikir nih, Suheng, saya sendiri lagi susah, saya sendiri lagi butuh uang. Bagaimana saya bisa membantu orang lain mendapatkan uang? Betul apa betul? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Banyak orang mengira ya, membantu orang mendapatkan uang berarti harus memberikan uang, harus memberikan modal, harus memberikan pinjaman. Padahal enggak selalu begitu. Misalnya nih ya, hari ini saya punya pengalaman bagaimana menghemat uang. Lalu saya bagikan pengalaman itu. Lalu ada satu orang nih yang tadinya boros menjadi sadar. Ada satu keluarga yang mulai mencatat pengeluaran dia. Ada satu orang nih yang mulai berhenti gali lubang, tutup lubang. Apakah saya memberi dia uang? Enggak. Tapi apakah saya membantu uangnya menjadi lebih sehat? Iya. Karena uang yang berhasil dihemat juga adalah uang yang berhasil diselamatkan. Ya, kadang satu pengalaman yang kita bagikan bisa membantu orang lain menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Dan itu juga bentuk membantu orang mendapatkan buah yang sama. Lalu saya juga belajar melihat satu hal lagi nih. Di dunia ini ya, perhatiin Bapak ya, di dunia ini hampir tidak ada transaksi yang benar-benar satu arah. Coba perhatiin ya. Setiap pengeluaran saya sebenarnya adalah pendapatan orang lain. Betul nggak? Saya ulang lagi ya. Setiap pengeluaran saya sebenarnya adalah pendapatan orang lain. Benar nggak? Kalau saya bayar tagihan listrik, itu menjadi pendapatan PLN. Ya. Kalau saya bayar internet, itu menjadi pendapatan provider internet ISP. Ya. Kalau saya makan di warung, itu menjadi pendapatan pemilik warung. Kalau saya membeli barang, itu menjadi pemasukan bagi yang jual barang itu, bagi penjualnya. Jadi, apa yang menjadi pengeluaran bagi saya seringkali menjadi pendapatan orang lain. Apa yang menjadi utang saya bisa menjadi aset orang lain. Nah, ini udah mulai kita twisting ini ya. Maka saya mulai melihat hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Ketika saya membayar tagihan listrik, saya tidak melihat uang yang keluar. Saya melihat ada orang yang mendapatkan manfaat dari uang yang saya keluarkan itu. Walaupun kita bayar listrik ya. Ada karyawan yang digaji. Ya, ada keluarga yang hidup dari sana. Ada sistem yang terus berjalan. Begitu juga ketika saya membayar tagihan internet. Ketika saya membeli makanan. Ketika saya menggunakan jasa seseorang. Saya mulai melihat bahwa uang yang saya keluarkan juga membantu orang lain mendapatkan penghasilan. Karena tindakan yang sama bisa dilakukan dengan kondisi batin yang berbeda. Ya, contoh nih ya, saya bisa saja membayar tagihan dengan rasa kesal. Naik harga. Tagihannya gede banget. Ya, dengan rasa marah, dengan rasa terpaksa, atau sebaliknya, saya bisa membayar dengan tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, dengan pemahaman bahwa saya sedang memenuhi kewajiban saya dan pada saat yang sama membantu arus ekonomi bergerak. Nah, disitulah tanah subur mulai terbentuk. Perubahan
batin. Ya, perubahan cara pandang. Nah, di sini kita mulai belajar melihat siapa yang bisa kita bantu. Siapa yang bisa menerima manfaat dari benih yang kita tanam. Karena ketika buahnya sudah jelas nih, dan tanah suburnya nih mulai terlihat, masih ada satu langkah lagi yang paling penting. Karena ketika buahnya sudah jelas, tanah subur mulai terlihat, masih ada satu langkah lagi ya. Sahabat seperjuangan, sekarang masuk ke langkah ketiga. Kondisikan benihnya. Kondisikan benihnya. Langkah ketiga. Karena banyak orang sudah tahu nih buah yang dia inginkan. Lalu kita sudah tahu nih siapa yang ingin saya bantu nih ya. Kita sudah tahu ya siapa yang ingin kita bantu. Tapi hidupnya tetap belum berubah. Kenapa? Karena benih itu bukan hanya ditanam. Ya, benih perlu dikondisikan. Ya contohnya kita berkebun lah ya, kita tanam benih jagung, kan perlu dikasih air, dikasih pupuk, dikasih matahari, ya, dilindungi dari hama, dilindungi dari hujan. Itulah namanya pengkondisian benih. Nah, kalau dalam praktek LOC, ya, kalau saya sederhanakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pengkondisian benih. Yang pertama, tindakan konkretnya apa nih? Ya, kita punya actionnya apa? Kalau saya ingin uang saya lebih sehat dan saya memutuskan membantu tetangga saya mendapatkan uang yang lebih sehat, misalnya ya, maka apa tindakan konkret harian saya? Apakah saya mulai berbagi pengalaman mengelola uang? Apakah saya mulai membantu ya orang-orang yang sedang, mungkin membantu dia yang sedang kesulitan menjual barang dia, ya kan? Mungkin juga saya mulai membagikan pengalaman saya menghadapi utang. Ya, mungkin saya mulai membuat konten ataupun mengajari dia membuat konten, mengajari dia membuat live seperti ini, ya. Atau mungkin saya mulai memperkenalkan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang penting ada tindakan nyata untuk ya implementasi ya apa yang kita mau bantu ke orang itu. Ngerti ya maksud saya ya? Karena benih tidak tumbuh dari niat saja ya. Niat adalah benih. Begitu ada niat ada benih. Ya, tapi dia tidak bisa tumbuh. Dia butuh apa? Benih butuh tindakan. Benih perlu diwujudkan. Maka saya mau tanya nih. Kalau buah yang Anda inginkan adalah uang lebih sehat, tindakan nyata apa yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk membantu orang lain mendapatkan hal yang sama? Saya ulang lagi. Kalau buah yang Anda inginkan adalah uang yang lebih sehat, tindakan nyata apa yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk membantu orang lain mendapatkan hal yang sama? Coba dipikirkan. Tidak perlu besar, tidak perlu hebat, yang penting real, nyata. Oke? Tadi bagian 1. Sekarang masuk yang kedua. Begitu kita sudah putuskan tindakan realnya apa, yang kedua adalah kita mesti mulai memperhatikan kondisi batin saat menjalankan itu. Nah, ini yang sering tidak kita perhatikan. Dalam LOC, tindakan yang sama bisa memiliki kualitas yang berbeda tergantung kondisi batinnya. Ada 3 momen yang perlu diperhatikan. Momen 1, sebelum melakukan. Momen 2, saat melakukan.
momen 3 setelah melakukan. Ya, 3 momen ya. Sebelum, saat, dan sesudah. Sebelum melakukan tindakan itu, periksa niat kita. Apakah benar-benar ingin membantu? Atau sedang diam-diam menuntut hasil? Atau saya sedang hitung-hitungan? Atau saya sedang berharap ada balasan tertentu? Atau saya memang hanya ingin membantu? Karena niat adalah benih ya. Lalu kedua, saat kita melakukan, lakukanlah dengan hati yang ringan ya, dengan sukacita, dengan ketulusan dan penuh kegembiraan, tanpa keterpaksaan, tanpa merasa rugi ya. Bukan dengan perasaan, aduh kenapa saya harus melakukan ini, aduh itu sudah saya melakukan ini. Jangan merasa terpaksa. Karena kondisi batin saat menanam juga penting. Ya. Yang ketiga, setelah melakukannya, setelah kita selesai membantu orang itu, ya, walaupun mungkin belum ada hasilnya ya, kita belajar merenung, renungkan, kita ingat kembali, ya, wah, belajar bersyukur ya, karena hari ini saya sudah menanam benih baik, saya sudah membantu dia. Ya, belajar merasakan kebahagiaan karena bisa membantu. Jangan salah paham ya, bukan kita merenungkan sibuk mengecek hasilnya ya, bukan sibuk menghitung kapan buahnya muncul ya, tapi bahagia karena hari ini sudah menanam sebab baik. Biasanya saya kerjakan itu di malam hari sebelum tidur saya. Saya ada setel alarm di handphone saya. Jam 9 bunyi ting 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 ting. Langsung saya tutup sambil sebelum tidur ya. Saya renungkan, oh hari ini saya bantu ini, hari ini saya bantu bos, hari ini saya bantu siapa, bantu karyawan saya, bantu tim saya. Nah ini saya renungkan semua. Ya, kita bangkitkan perasaan bahagia itu. Oke? Sekarang masuk ke yang ketiga. Ya, tadi pertama kan tindakan, kedua batin, ketiga adalah hentikan benih-benih buruk. Karena seringkali masalahnya bukan kita kurang menanam benih baik, masalahnya kita masih terus menanam benih yang berlawanan arah. Ini mau tumbuh, dikasih benih buruk, ditekan lagi benih-benih baiknya. Nah, saya kasih contoh sederhana nih. Kita ingin uang lebih sehat, tapi masih terus gali lubang, tutup lubang. Kapan selesainya? Bener ya? Kita ingin dipercaya, tapi masih sering yang agak telepon, ya, masih sering menghindar ya. Kita ingin hubungan yang harmonis, tapi masih sering saling menyalahkan. Kita ingin hidup lebih tenang, tapi setiap hari membeli makan ketakutan. Maka selain menanam benih yang baik, kita juga perlu mulai melihat benih buruk apa yang masih terus saya tanam setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Pola apa yang masih saya ulang-ulang terus. Kebiasaan apa yang masih menghambat buah baik saya untuk matang. Karena kadang masalahnya bukan kurang pupuk nih. Kadang masalahnya kita masih mencabut akar yang sedang tumbuh. Nah, sahabat perjuangan, kalau saya rangkum ya, LOC bukan mengajarkan kita mengejar buah. LOC mengajarkan kita mengurus sebab benih. Tentukan buahnya, cari tanah suburnya, kondisikan benihnya. Lalu beri waktu, karena buah tidak dipaksa, buah dikondisikan. Dan seringkali perubahan besar dalam hidup tidak lahir dari satu tindakan besar, tetapi dari sebab-sebab kecil yang benar, lalu dijaga, dikondisikan setiap hari. Nah, sahabat perjuangan,
Nah, kalau malam ini ada satu hal yang ingin saya tinggalkan, mungkin ini nih ya. Kalau hidup sedang berantakan ya, jangan panik. Jangan coba-coba membereskan semuanya sekaligus. Mulai dari satu langkah yang jelas. Tadi kita sudah membahas bahwa secara praktis kalau sedang terlilit masalah keuangan, biasanya langkah awalnya sederhana. Ya, 3 langkah saja. Stop, gali lubang, tutup lubang. Hadapi krediturnya. Fokus cari income. Itu langkah darurat, itu langkah awal. Tapi kalau kita ingin perubahan yang lebih mendalam, kita perlu melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan hanya melihat buah yang muncul, tapi melihat sebab yang melahirkan buah itu. Dan malam ini kita belajar 3 langkah sederhana dari LOC. Masih ingat? Pertama, tentukan buahnya. Apa yang benar-benar ingin Anda hasilkan? Buah apa yang benar-benar Anda ingin alami? Kedua, cari tanah suburnya. Siapa yang bisa Anda bantu untuk mendapatkan buah yang sama? Ketiga, kondisikan benihnya. Lakukan tindakan nyata, jaga kondisi batin sebelum, saat, dan sesudah melakukannya, lalu mulai hentikan benih-benih buruk yang selama ini menghambat. Simple. Tapi menurut saya ya, banyak perubahan besar memang dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan terus-menerus. Nah, saya sendiri juga masih belajar, masih berproses ya. Ini juga bagian dari praktek LOC saya sendiri. Karena itu saya membuat konten, saya mulai live, saya belajar menggunakan AI, saya membangun persona IP, bukan sebagai tujuan utama ataupun tujuan akhir. Tetapi sebagai medium untuk menanam sebab yang lebih baik dan membantu lebih banyak orang. Nah, kalau pembahasan malam ini bermanfaat, kalau Anda ingin belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bersama orang-orang yang sedang berusaha bangkit juga, silakan bergabung ke Facebook group yang sudah saya siapkan. Nah, di sana kita belajar lebih dalam, bisa berbagi pengalaman, ya, bisa saling menguatkan, dan yang paling penting, bisa sama-sama berlatih menanam sebab yang lebih baik. Karena perjalanan bangkit seringkali lebih ringan ketika dijalani bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini, dan terima kasih sudah berbagi ruang dan perhatian. Saya Su Heng Rudi. 咱们江湖再见，后会有期。一家人心相